boleh Bapak memperkenalkan diri dulu di PT Sukovindo ini, Bapak namanya siapa dan jabatannya sebagai apa? Nama Ipin Gunawan, jabatannya Hiring Officer di PT Sukovindo Cabang Bandung, bidangnya lingkungan bisnis. Bapak sudah berapa lama kerja di Sukovindo? Kerja di Sukovindo sih lumayan ya, 20 tahun dari 98 awal. Sampai sekarang? Iya. Dari awal emang udah di bidang ini, Pak? Betul, dari awal saya udah di keuangan. Sebelumnya PT Sukovindo kan ada banyak cabang nih. Awal pertama kerja udah di cabang Bandung atau sebelumnya ada di cabang luar? Pertama sih di cabang Bandung, terus sempat ke cabang Cirebon, terus sempat ke Balikpapan, sempat di kantor pusat, terus kembali ke cabang Bandung. Sekarang langsung ke pertanyaan tentang sistem informasi akuntansi ya Pak. Oke. Untuk di fungsi keuangan akuntansi itu kita pakainya Oracle Finansial. Sekarang ini udah ke versi 12. Jadi awalnya Oracle Finansial itu di Sukovindo diterapkan sekitar tahun 95-96. Di versi awal itu Oracle versi 8. Jadi sampai sekarang udah versi 12. Jadi versi 12 ini dinamakan ERP, Enterprise Resourcing Planning, udah terintegrasi antara finansial dengan aplikasi operasi, juga dengan fungsi HRGA. Ini Orafin AP, akun payable. Jadi di sini bisa ada beberapa modul ya. Nah ini sengaja kalau ditinggalin beberapa menit dia udah putus sendiri. Ke awal. Memang kendalanya sih kalau di cabang ya, karena ini by internet jadi agak sedikit lambat lah gitu. Jadi tergantung kita punya bandwidth-nya, betul. Kalau di kantor pusat karena servernya di sana mungkin lebih cepat daripada di cabang. Cara ini. Jadi di sini itu ada, kalau yang di saya ini kebetulan di sini ada untuk aset ya. Jadi ini aset yang kita untuk transaksi pembelian aset ya. Jadi pembelian aset, mutasi aset, penghapus bukuan aset di sini. Ya, terus di sini juga ada general ledger kan, di sini ada untuk create account, untuk juga untuk pelaporan, analisa ada di sini. Jadi analisa laporan keuangan bulanan, triwulan, semester sama tahunan. Di sini juga ada inventory ya. Inventory ini untuk persediaan. Jadi ini dulu itu sebelum ERP antara aplikasi inventory sama aplikasi keuangan ini terpisah. Nah, setelah ada ERP yang versi 12 tadi, ini terintegrasi semua. Jadi transaksi yang ada di inventory semua nanti akhirnya tetap semua ke keuangan juga. Jadi semua aplikasi baik itu di operasional ya, terus di umum ataupun di SDM nanti akhirnya di Orafin ini apa, di aplikasinya keuangan. Oh gitu. Ini contohnya nih. Ini kalau kita mau masuk ke misalnya satu ke AR ya. Iya Pak. Di sini AR itu receivable. Yang tadi saya bilang bahwa AR itu produknya piutang. Jadi alurnya itu Sukovindo terima order, nanti ada di sini ada bagiannya, ada operasi order itu setelah disetujui misalnya ya, OC di approve, dikerjakan sama operasional, nanti setelah start pekerjaan ada berita acara. Nah nanti awalnya kita terbit invoice itu dari proforma dulu. Itu semuanya ada di
operasional di modul operasi. Jadi setelah dari operasi masuk ke keuangan, nanti kita buatkan invoice. Jadi invoice itu yang nanti kita tagihkan ke pelanggan gitu. Jadi di sini AR itu mengakomodir pembuatan invoice. Yang tadi bilang bahwa AR itu produknya piutang gitu. Ini di sini. Yang panjang sih kalau mau dijelasin satu bisa 2 jam lebih nih. Nah, di sini nih, ini semua ada buat transaksi. Jadi yang berhubungan dengan piutang, transaksi, ada penerimaan juga, penerimaan dari piutang. Di sini ada resep kan, ada reportnya juga. Nanti report di sini ini untuk mengeluarkan daftar piutang Sukovindo ya. Ada pengelompokan juga, pengelompokan umur piutang. Itu ada yang piutang current yang di atas 1 tahun, di atas 3 tahun. Ini kalau dibuka satu-satu sih. Ini saya coba transaksi, di sini banyak transaksi. Di fungsi HCPU juga ada yang modulnya payroll, ada yang non payroll. Nah, ini semua transaksi di sini. Ini bisa kita panggil misalnya transaksi tanggal 30 Januari kemarin ya, 31 Januari misalnya ya. Itu contoh aja nih. Nah, ini ada transaksi misalnya invoice ke Indonesia Power gitu kan. Jadi ini setelah kita juga punya prosedur sendiri ya untuk penerbitan invoice. Jadi kita nggak sembarang bikin invoice gitu kan. Dipastikan dulu bahwa pekerjaan itu sudah selesai. Buktinya apa bahwa itu pekerjaan dengan adanya berita acara hasil pekerjaan. Di sini macam-macam lah, ada service agreement, ada service acceptance, ada banyak yang pasti itu berita acara bahwa pekerjaan itu telah selesai dan kita bisa buatan invoice gitu. Ini untuk yang transaksi, untuk yang penerimaan, untuk yang resep itu. Tapi kan Pak, ini kan contoh untuk transaksi. Betul. Kalau misalnya untuk contoh lainnya, apakah formatnya kayak gini? Enggak, kayak beda. gitu? Oh, beda lagi. Beda. Ini agak lambat. Jadi kalau resep itu digunakan untuk penerimaan. Bisa penerimaan lewat kas, bisa penerimaan lewat bank gitu kan. Ini mulainya ada resep, ada penerimaan. Jadi invoice itu dinyatakan selesai setelah si pelanggan membayar sesuai dengan jumlah invoice. Kecuali kalau misalnya ada pelanggan pemerintahan ya, dia bisa mengungut PPN, bisa mengungut PPH. Jadi kalau PPH sih bisa, kecuali kalau sekarang kan kita punya ini ya, ada keterangan SKB, jadi kita nggak dipungut PPH 23. Pajak surat keterangan bebas. Nah, setelah kita terima uang, kita jurnal sebagai penerimaan, bisa kas, bisa bank. Nanti kita adjustment invoice-nya gitu. Nah, kalau itu udah di adjustment, akan hilang di daftar invoice. Ini menunya kayak gini aja. Ini ada resip metode, ada resip amount, jumlah yang diterima. Ini tipenya ada standar, ada miscellaneous gitu. Jadi kalau penerimaan itu, kalau akuntansi, di posisi kiri kan debitnya itu kan kas atau bank ya. Nah, di posisi kanan, posisi kreditnya itu akun piutang. Jadi kalau kita pertama bikin invoice, kebalik tuh, piutangnya di debit kan, ya kan? Piutangnya debit, kanannya pendapatan plus PPh keluaran. Nah, begitu ada pelunasan, dia di kiri di debit piutang kebalik, piutangnya di kredit, ya kan? Piutangnya di kredit, debitnya kas atau bank gitu.
Enggak sih, kalau misalnya yang lain kan karena mungkin aplikasi itu kan kalau ada kesalahan bisa kayak menu cancel, ada yang paling utama sih di tadi kendalanya di jaringan. Kalau selama ini sih selain itu nggak ada kan. Mulai dengan kita terima order kan, nanti ada modul OM namanya, operasional manager gitu ya. Jadi di fungsi OM ini awal dimulainya proses bisnis gitu kan. Nanti setelah terima pekerjaan kita pekerjaan nih, dapat pekerjaan detail maupun yang by project gitu kan. Kita awalnya di OM dulu, nanti kita entry ordernya. Jadi setelah terima kontrak atau SPK, baru kita masukin ke order, di input order. Dari situ mulainya ada order, input order, nanti dari situ keluarlah surat tugas. Jadi surat tugas ini diperuntukkan untuk petugas untuk mengerjakan pekerjaan yang kita terima dari pelanggan. Jadi semuanya by sistem semua. Surat tugas by sistem. Kalau si petugas itu dia mau keluar kota juga nanti ada surat perintah perjalanan dinas juga by sistem semua gitu kan. Terus proses uang muka juga by sistem semua gitu. Itu sampai selesai pekerjaan gitu. Jadi yang tadi dibilang bahwa pekerjaan selesai itu nanti dibuktikan dengan ditandatangannya berita acara. Nah, setelah tanggapan berita acara, baru kita mulai proses penagihan di situ. Jadi awalnya proses bisnis itu ada di modul OM, operasional manager. Jadi di situ awal mulanya proses bisnis. Jadi kita input order tuh dimulai dari perekaman data pelanggan, ya, data pelanggan, nama perusahaan, alamat, NPWP, terus perikatannya apa nih, ada SPK kan, ada kontrak gitu. Nah di situ nanti dimulai pekerjaan tuh di situ. Dengan diterbitkan surat tugas, berarti di situ mulainya proses bisnis di situ. Sampai terakhir di keuangan setelah ada dimulai dengan proses penagihan masuk ke keuangan. Nanti fungsi keuangan nih yang memastikan bahwa invoice itu jadi duit, bahwa pekerjaan itu jadi duit. Karena percuma kan kalau kita buat pekerjaan tapi nggak jadi duit, kan? Nah setelah invoice itu kita tagihkan, dibayar sama pelanggan, itu bukti bahwa proses pekerjaan itu sudah selesai. Jadi satu order, dibuat order, terakhir dibuat invoice, dibayar invoice, hilang piutangnya, sampai di situ. Jadi satu order itu dinyatakan selesai setelah invoice itu dibayar. Gitu.